mengenai kalor, tapi di sini bahasanya bukan lagi kemarin apa nih, perubahan suhu kan ya, perubahan suhu. Nah, bukan lagi perubahan suhu dan bukan lagi perubahan wujud. Nah, kemarin kan kita bahas ini ya, kita bahas ini kemarin gitu. Nah, sekarang ini simpan dulu, ini simpan dulu diingatan teman-teman. Sekarang kita bahas mengenai pemuaian. Apa sih, kenapa pemuaian ini kok masuk ke kalor? Ingat, pemuaian itu apa? Jika kita misalkan punya sebuah benda, logam lah ya, logam besi gitu. Kalau dipanaskan si benda ini atau si logam besi ini, dia ini akan memanjang. Percaya nggak percaya, ini memanjang gitu. Secara teori memang seperti itu dan secara fakta memang seperti itu. Nah, kalau kalian belajar di SMP pernah ada pelajaran tentang pemuaian, terus aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya. Nah, contohnya apa? Misalkan contohnya pemasangan rel kereta api, kan kayak gini ya. Rel kereta api yang dipasang itu, nah ini rel kereta api ya. Nah, ceritanya ini rel kereta api. Dipasangnya itu renggang. Setiap relnya itu renggang. Jadi di sini ada gap atau kosong, daerah yang kosong di sini. Tuh. Ini daerah yang gap atau kosong ya. Enggak dimasukkan, tidak dirapatkan. Mengapa? Karena ketika dia dikasih terik matahari, ketika ada terik matahari terjadi terjadi pemuaian. Walaupun ini logam besi gitu, ini terjadi pemuaian, nantinya ini akan nyatu dengan sendirinya gitu. Kalau misalkan ini rapat, nanti otomatis dia memanjang, si logam ini yang pertama, logam kedua juga memanjang, nanti dia bengkok gitu kan, nanti dia rusak ke atas, mencuat ke atas gitu. Nah, nanti dia rusak, relnya juga rusak, dan celaka lah keretanya. Nah, ini salah satu aplikasinya. Contohnya apa? Contohnya apalagi, misalkan dalam balon itu kita punya balon kan. Nah, ketika dia dipanaskan secara terus menerus, nah kalau kalian pernah lihat balon yang dipanasin terus menerus, tiba-tiba balonnya meletus kan, meletus gitu, dar, ini meletus nih, ceritanya meletus ya, meletus. Nah, kenapa? Karena partikel udara di dalamnya itu ketika dipanaskan dia mengembang gitu, mengembang jadi lebih membesar, baru meletus. Nah, pengembangan ini disebut pemuaian gitu. Jadi pemuaian itu adalah pemuaian itu adalah perubahan gitu ya, perubahan dalam skala apa? Bisa dalam skala panjang, luas, atau volumenya gitu. Apa aja yang dapat memuai? Yang dapat memuai itu balik lagi ke ini, ke yang contoh di atas. Yang dapat memuai itu, ini dapat memuai ya, dapat memuai itu yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga zat gas. Nah, contohnya yang di atas ini balon gitu ya, jadi meletus, zat gas yang memuai, kemudian zat cair juga sama ya, zat cair dipanasin dia mengembang, panas gitu. Terus zat padat yang ini contohnya, yang rel kereta api ini jadi memanjang seperti
contoh di atas. Oke. Nah, di fisika yang gini-gini tuh nggak cuma teori ya, tapi orang fisika itu kita harus menghitungnya, menghitung bagaimana perubahan si rel ini biar bisa penumpangnya selamat gitu. Jadi kalau nggak ada orang fisika itu nggak akan ada kereta ya. Jadi orang fisika ini berjasa dalam segala hal. Salah satunya adalah dalam teknik untuk membuat rel kereta. Nah, kita bahas mengenai yang ini, zat padat dulu ya. Zat padat nanti kita menyesuaikan. Jadi kita bahas yang ini yang pertama nih. Nanti baru ke bawah. Oke, kita bahas mengenai zat padat. Bagaimana pemuaian yang terjadi pada zat padat. Oke. Pemuaian zat padat. Zat padat. Kita ambil misalkan contoh sebuah logam. Nah, sorry kalau nggak lurus ya, kayak gini. Jelek. Nah, agak mending lah. Sebuah logam dengan panjang, ini kan jelas panjang ya, panjang. Jadi cuman satu nih, panjang ke sini aja, satu dimensi ya. Mula-mula dia mempunyai panjang L0 dari sini sampai sana ya, L0. Nah, kemudian dia dipanaskan misalkan dipanaskan itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan awalnya segini, dia akan bertambah panjang segini, misalkan bertambah ya, dia bertambah panjang segini, kita sebut delta L. Atau jangan sini, ini aja dulu. Nah, dari sini ke sini dulu nih, dari sini ke sana. Nah, kalau ini L0 berarti ini L1 ya. Panjangnya dari pertama L0 ini, kemudian jadi L1 ini. Oke, paham ya? Berarti kita punya selisihnya. Nah, selisihnya yang ini dong, ya kan? Selisihnya namanya delta L. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jika kita ingin menghitung L1 yang ini ya, L1 gitu. Berarti ini sama dengan apa nih? Ya, berarti sama dengan L0 ya kan? L0 yang ini kan? L0 ditambah yang ini dong, delta L. Sama dengan L1. Paham ya? L0 ditambah delta L sama dengan L1. L1 adalah panjang dari ini logam yang setelah memuai. Oke, sampai situ paham? Oke. Nah, sekarang L0 nya kita punya yang ini L0. Nah, delta L nya ini berapa nih? Delta L kan kita nggak tahu nih. Delta L ini kok bisa segini, kok bisa misalkan bisa sampai sini, kita kan nggak tahu ya, sampai mana gitu. Nah, ini delta L ini bergantung pada apa? Bergantung pada yang namanya koefisien. Koefisien. Apa itu koefisien? Gini aja deh. Koefisien itu adalah karakter gitu. Karakter. Apa sih karakter? Kenapa punya karakter? Misalkan, kenapa punya karakter? Misalkan kayak gini, ini logamnya besi ya, ini besi gitu. Beda nggak logam besi dengan logam kayu? Batang besi
batang besi dengan batang kayu sama apa enggak kalau misalkan dipanaskan? Enggak ya. Ini kayu nih, kayu gitu. Itu tidak akan sama dengan besi. Nah, terus besi juga ya nih, besi dengan aluminium gitu, enggak sama dengan aluminium. Maka yang membedakan apa? Membedakan koefisiennya atau karakter si besi dan aluminium itu sendiri gitu ya. Jadi yang membedakan adalah karakternya, atau di sini disebutnya adalah koefisien gitu ya. Nah, pertambahan panjang ini kan beda tuh. Kalau aluminium dipanaskan, apakah nanti panjangnya sama dengan besi? Kan beda ya. Berarti yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah koefisiennya yang pertama. Ini yang pertama yang mempengaruhi ya. Nah, kemudian dikalikan dengan panjangnya yang awal, dikalikan dengan suhunya. Suhunya yang ini berarti ya. Suhunya adalah delta T. Nah, suhunya. Kenapa suhu juga berpengaruh? Oh iya, jelas. Ketika kita panaskan dengan menggunakan lilin, beda dong dipanasin dengan menggunakan kompor gas. Mana yang paling cepat? Yang menggunakan kompor gas gitu. Maka perubahan panjang di sini ya, nambahin ini nih, perubahan panjang ini itu dipengaruhi dengan delta T suhunya. Oke. Dipengaruhi dari panjang awalnya. Oke. Dan dari koefisien atau karakternya. Nah, sebagai contoh misalkan aluminium itu akan beda dengan besi, maka koefisiennya beda aluminium dan besi gitu. Atau karakternya ini disebut dengan alfa, dilambangkan dengan alfa. Ini alfa ya. Oke, paham? Maka sini pindahkan yang ini ya. Nah, ini delta L pindahkan ke sana, maka kita punya L0 plus delta L nih. Delta L itu apa? Alfa L0 kali delta T. Jadi nanti kita bisa paham, bisa tahu kalau misalkan perubahan panjangnya itu L0 plus alfa L0 kali delta T. Inilah rumus penambahan panjang yang pertama gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada. Oke, ini pemain ini untuk panjang ya. Nah, gimana Pak kalau misalkan bukan segaris ini? Gimana kalau misalkan logamnya itu bentuknya persegi? Nah, oke, baik. Ini logamnya persegi atau kita punya plat lah ya. Kita punya plat. Berarti kalau misalkan plat, dia punya panjang ya kan? Dia punya lebar. Atau ini panjang awal lah. Ini lebar awal. Gitu. Panasin lagi dong. Nah, ini kita panaskan nih. Nah, pakai lilin. Dipanaskan, maka otomatis dia akan memanjang apa melebar. Kalau yang ini kan memanjang nih. Kalau yang ini bukan lagi memanjang melebar, tapi kedua-duanya nih. Dia juga memanjang, dia juga melebar. Berarti dia awalnya dari sini. Nah, awalnya ini kan, maka dia jadi bertambah sini. Nah, itu ya. Jadi awalnya yang ini yang dari dalam. Kita pakai nah, yang ini yang di dalam tuh yang ini ya, P0 L0. Jadi dia memanjang dan melebar. Namanya apa? Namanya pertambahan luas. Gitu ya. Kenapa luas? Karena yang nambahnya itu P0 menjadi P1
L0 jadi L1. Oke. Nah, penambahan panjangnya gimana? Sama aja kayak tadi. P1 itu kan sama kayak tadi nih. P0 ya. P0 ditambah delta P. Gitu. Berarti kan dia nambah segini ya. Nah, ini kan nambah nih. Nah, segini, terus segini. Ini yang dihasil adalah pertambahan panjangnya. Gak usah bingung lah, pokoknya P1 ini sama kayak tadi lah. P0 ditambah delta P yang ini. Penambahan yang ini ya, P nambah dia. Itu ini nambah ya. Nah, terus L1 lebarnya nambah nih, lebarnya nambah. Lebarnya nambah, lebarnya nambah. Ini P0 sih. Nah, kalau misalkan L1 itu berarti L0 ditambah apa nih? Delta L. Ya. Oke, sampai sana bisa dipahami. Berarti ini sama aja, P1 sama dengan P0 ditambah delta P sama nih. Yang mempengaruhi logam ini sama halnya dengan yang mempengaruhi logam dari ini. Gitu. Berarti di sini bedanya cuma kalau ini L0, ini P0. Berarti di sini alfa ya. Alfa, terus di sini P0 dikalikan dengan delta T. Kalau ini juga sama, L1 sama dengan L0 plus alfa L0 delta T. Paham ya? Oke. Nah, perubahan luasnya itu gimana? Kan kita pengen cari luasnya ya. A aja lah ya. A itu dari kata area dalam bahasa Inggris, atau kita mah dalam bahasa Indonesia luas gitu ya. Cuman nggak dikasih L simbolnya, tapi A aja, area, biar sama kayak orang luar. Area. Berarti rumusnya apa nih? Rumusnya A1 P1 dikalikan dengan L1. Yang ini berarti dikali ya. P0 tambah alfa P0 delta T dikali dengan L1 nya L0 tambah alfa L0 delta T gitu. Berarti di sini dapat berapa tuh? P0 kali L0 berarti jadi A0, karena ini kan A1 nih. A1 itu P1 kali A1, berarti kalau A0 itu P0 kali L0 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, gini lah, P0 plus P0 plus alfa P0 delta T itu dikali dengan L0 plus alfa L0 kali delta T. Nah, ini kan kalian pernah kan belajar yang kayak gini. Ini kali ini kan. Nah, terus ini kali ini. Terus yang ini kali ini. Ini juga kali ini. Gitu. Sama lah ya. Misalkan kalian pengen belajar yang kayak gini, nanti lah ya, tinggal japri bapak, nanti kita belajar, nggak usah pakai biaya lah, gratis aja. Oke, berarti P0 kali L0 itu A0. P0 kali ini berarti kita punya P0 nih kali L0, berarti kita punya A0 alfa delta T. Nah, paham ya? Ini lihat nih, P0 kali L0 itu A0 ya. P0 kali ini adalah A0 alfa delta T. Oke, paham ya? A0 dari mana? Lihat, P0 kali L0. Oke. Jadi jangan anggap susah, enggak kok, enggak susah. P0 yang ini nih, yang ini itu kali ini nih. Berarti kan dari sini kita lihat nih, P0 kali L0 berarti jadi A0 kan. A0 alfa delta T ditambah lagi
yang ini kali ini, berarti alfa kuadrat ya, alfa kuadrat ya kan, P0 kali L0 itu A0 delta T kali delta T kuadrat. Oke, sampai sana paham ya? Oke. Nah, ini hanya penurunan rumusnya. Nanti bisa, sebetulnya nggak sulit. A0 nya semuanya ada 0, semuanya ada 0, A0 keluarkan, berarti di sini sisa ini nih ya, sisa alfa delta T nya ditambahin nih, ada ditambahin kan nih, ini kan sama nih, berarti jadi 2 alfa delta T plus alfa kuadrat A0 nya udah keluar ya, A0 delta T kuadrat. Takutnya pusing, ini aja. A1 hasilnya adalah A0 1 plus 2 alfa delta T gitu. Nah, bedanya apa nih? Sini, ini intinya ya, intinya. Bedanya kalau yang ini, lihat ada bedanya kan? A1 ini L1, A0 ini A0 ya kan. Nah, 1 plus 2 alfa 2 kali delta T ini sama kayak ini nih. Jadi kan kayak gini, A1 sama dengan A0 ini kali ini ya, plus 2 A0 kali delta T gitu. Nah, cuman di dalam ini biar gampang itu rumusan yang ini dirubah menjadi seperti ini. AT sama dengan A0 atau A1 ya, ini A1, A0 sama dengan 1 plus beta delta T, dimana si beta, ini beta nih, betanya kita pakai yang kuning dah, betanya itu sama dengan 2 kali alfa gitu. Jadi kita punya rumusan dan kita bisa bandingkan. Kita punya rumusan untuk pemuaian panjang. Untuk pemuaian panjang kita punya rumus berapa tadi? L1 sama dengan L0 1 plus alfa kali delta T, dimana alfanya adalah koefisien panjang. Terus untuk yang luas itu kita punya A1 itu sama dengan A0 1 plus 2 kali alfa, atau di sini dibilangnya beta delta T. Berarti kita bisa simpulkan, nggak usah diturunin ya, takut pusing. Volumenya itu volume 1 itu sama dengan V0 1 plus gamma delta T itu, dimana beta itu sama dengan 2 kali alfa dan gamma itu 3 kali alfa. Nah, contohnya deh biar teman-teman semakin paham. Kita punya contoh panjang sebuah logam pada suhu, katanya suhu 50 derajat Celcius itu adalah 30 cm katanya. Tentukan panjang logam tersebut pada suhu 300 derajat Celcius. Nah, jika
alfa sama dengan 0,3 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi teman-teman punya ini, soal ini jangan panik. Gambarin aja nggak apa-apa, boleh digambar boleh enggak, biar gampang jelasinnya Bapak gambar aja ya. Panjang logam katanya pada suhunya 50 derajat. Jadi si logam ini ya, ini punya suhu awal 50 derajat Celcius katanya. Nah, suhu awalnya 50 derajat, ternyata dia punya panjang itu 30 cm ya. Dia punya panjang 30 cm gitu. Nah, ini ya, punya panjang 30 cm gitu. Nah, tiba-tiba katanya di sini panjang logam tersebut pada suhu 300. Entah kenapa ya, entah kenapa. Sini berarti kan dikasih kalor ya, dikasih panas, berarti kan dikasih panas. Sehingga panjang kedua itu dia bukan lagi 30 cm dong, berarti dia nambah kan sebesar ini dah. Nah, segini berarti ini delta L-nya kan. Kayak tadi loh. Nah, berarti sepanjang ini ya. Berarti suhunya juga berubah dong. Jadi berapa? Karena dikasih panas, jelas logamnya jadi panas. Berarti suhunya bertambah jadi 300 derajat katanya. Yang tadinya 50 jadi 300. Pertambahan panjangnya nambah nggak? Ya nambah, karena dari 30 dia muai kan. Dia muai jadi yang kita tanyakan, tentukan panjang logam katanya. Yang tanyakan sini nih semuanya. OTL1. Nah, berarti kan rumusnya tadi ya, L1 itu sama dengan L0 ditambah delta L. Yang ini delta L-nya. Sementara yang mempengaruhi delta L itu tadi kan, yang mempengaruhi delta L itu adalah koefisiennya atau karakteristik dari logamnya, kemudian suhunya, dan juga satu lagi apa? Panjang awalnya. Gitu. Berarti dari sini kita bisa tuliskan L0 itu berapa nih? 30 cm gitu ya. Oke. Plus delta L. Delta L ini tinggal masukkan ini ya. Alfa kali delta T kali L0. Berarti di sini 30 cm. Kita hitung yang ini nih. Koefisiennya berapa? 0,3 kali 10 pangkat min 5. Delta T-nya berapa? Yang tadinya 50 jadi 300. Berarti kan delta itu adalah selisih ya. Selisih. Berarti selisihnya berapa nih? Selisihnya adalah 250 derajat Celcius. Cuman kita 250 aja. Nantilah ya satuannya. L0-nya berapa? L0-nya adalah 30 katanya. Berarti 30 kita rubah yang ini ya, ini kurung nih, dikurung nih. Nah, ini kurung, karena satuan yang digunakan adalah meter, berarti yang ini, yang dalam perhitungan ini adalah meter. Berapa nih? Berarti 30 cm ke meter berarti berapa? 0,3 ya. Itu. Yang ini simpen dulu. Simpan di sini 30 ya. 30 cm simpan dulu. Yang ini kita hitung. Kita hitung berarti dicoret-coret, paham nggak teman-teman? Coret ya, coret. Ini di belakang ada 0, ini di depan ada 0, berarti di belakang sama yang di depan coret. Oke. Berarti ini 3 kali 25 itu berapa? 75 gitu ya. 75. Oke. Paham ya? Yang ini nih, ini kalikan ini dulu. Nah, berarti ini nih. Ini 3 kali 7,5 berapa? Tulis aja di sini ya.
75 kali 3, 3 kali 5, 1 sini. 3 kali 7, 21, tambah 1, 22. Karena ini koma di belakangnya ada 1, berarti sih 22, 22,5 kali 10 pangkat min 5. Tapi di sini apa nih? Tapi di sini meter, ya. Berarti kalau rubah ke sentimeter, dia jadi berapa? Dia jadi, teman-teman bisa lihat di sini, meter ke sentimeter berarti berapa tuh? Berarti di sini ya 22,5 kali 10 pangkat min, tinggal dikurangi 2 ya, min 3. Berarti kalau dirubah ini dirubah, berarti jadi 1, 2, 3, 0,0225. Nah, tambahkanlah dengan yang ini. Berarti jawabannya adalah pakai yang ini, 30 cm ditambah 0,0225. Jadi berapa tuh? Jadi 30,0225 cm. Jadi panjang keseluruhannya adalah 30,0225 cm. Yang tadinya cuma 30 cm, yang ini ya, tadinya cuma 30 cm. Nah, setelah dipanaskan 300 derajat Celcius, jadi nambahnya cuma segini nih, 0,225. Nambahnya cuma segini. Jadi kalian bisa hitung ininya aja nih. Nanti tinggal ditambahin dengan L0. Nah, nambahnya cuma segini, ya. Nah, nambahnya cuma segitu. Paham ya? Oke. Nah, gimana Pak kalau misalkan nyari volume dan nyari luas? Nah, sama aja. Jika nyari luas, rumusnya yang ini. Jika nyari volume, rumusnya yang ini. Gamanya berapa? Gamanya ya 3 kali alfa. Betanya berapa? Ya betanya 2 kali alfa. Nanti alfa dan beta itu dikasih tahu di soal biasanya.